Kita terlalu ingin lekas selesai, apalagi persoalan dan pergumulan hidup yang berat. Secepat mungkin kita ingin itu berlalu. Lebih cepat lebih baik. Ungkapan yang terus didengung-dengungkan di zaman yang serba instan dan di tengah-tengah kondisi yang sedang semeraut ini. Kita mau cepat, kita mau sesegera mungkin semuanya beres. Namun, ungkapan-ungkapan sedemikian sesungguhnya melangkahi waktu Tuhan. Bertindak dengan pengertian dan keinginan hati semata, tanpa melihat lebih dalam apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan terlebih lagi juga tidak melihat lebih dekat akan apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kondisi yang lama selesai ini, di dalam persoalan buruk dan berat yang tidak habis-habisnya ini. Dan kita protes, tidak dapat menerima kenyataan bahwa memang begitu panjang masa susah ini. Tetapi sesungguhnya panjangnya masa susah hidup kita melatih panjangnya sabar kita menghadapinya. Tapi di atas itu semua, kita perlu mengandalkan panjangnya sabar Tuhan yang ingin membentuk setiap kita lewat berbagai macam masalah yang panjang waktunya untuk usai. Karena sebenarnya bicara soal iman percaya kepada Tuhan dan bicara mengenai hikmat Tuhan, sesungguhnya kata kuncinya bukan instan, tetapi konstan. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Yesaya 30 ayat 15 sampai yang ke-16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ungkapan ini adalah sebuah ungkapan teguran kepada orang-orang Israel atau orang Yehuda yang waktu itu berhadapan dengan serangan bangsa Asyur. Ketika serangan itu datang, mereka justru bukan bersanding datang kepada Tuhan, tapi berunding habis-habisan untuk memikirkan langkah sendiri dengan pengertian yang menurut hemat mereka sendiri, dengan kesegeraan yang mereka ingin kejar sendiri, supaya semua cepat selesai, supaya sesegera mungkin musuh diberantas dari hidup bangsa ini. Karenanya dalam perundingan demi perundingan yang terus-menerus mereka lakukan, tapi lupa persandingan demi persandingan dengan Tuhan mereka, Tuhan menegur. Tuhan mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan itu ingin menolong. Sebenarnya Tuhan ingin untuk datang bertindak. Tetapi rupanya mereka mencari cara sendiri. Mereka memikirkan dengan pengertian sendiri. Bahkan dikatakan mereka enggan. Mereka bilang, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Mereka juga bilang, kami mau mengendarai kuda tangkas. Ini ungkapan orang-orang yang sesungguhnya tidak sabar dengan sebuah keadaan. Maunya serba cepat, maunya serba sesegera mungkin, makanya mereka berpikir naik kuda tangkas. Dan perundingan mereka menghasilkan apa? Mereka mengutus utusan untuk datang ke Mesir minta pertolongan. Mengerikan, bangsa pilihan Tuhan justru berunding dulu dan berunding terus, memikirkan pertolongan dari bangsa lain, tapi bukan dari Tuhan yang memilih mereka. Ini seringkali dilakukan bukan dalam strategi-strategi kita menyelesaikan masalah. Cari pertolongan manusia dulu, pakai pengertian diri sendiri dulu. Kalau gagal baru cari Tuhan. Betapa mengerikan iman seperti ini.
Tuhan tidak didahulukan. Tuhan dinomorduakan, bahkan dinomor kesekiankan, karena dianggap tidak berkuasa dan lama bertindaknya. Tapi Tuhan memberikan resep jitu dalam Yesaya 30 ayat 15. Justru dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan selamat. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ungkapan ini tajam dan tegas buat Israel. Mereka yang rajin berunding tapi lupa bersanding dengan Tuhan. Mereka sesungguhnya bukan orang-orang yang berhikmat. Mereka bukan orang bijak tapi bebal dengan pengertian mereka sendiri dan pongah dengan segala strategi mereka sendiri, tetapi tidak melihat rencana Tuhan di atas segala strategi yang mereka buat dan susun sendiri demi untuk kelepasan diri mereka sendiri. Dan Tuhan tidak dilibatkan. Jelas sikap ini adalah bukan sikap yang takut akan Tuhan, tapi sikap yang melangkahi Tuhan, yang harusnya diutamakan, telah dikesekiankan oleh mereka. Teguran Tuhan jelas. Teguran Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya orang yang bijak itu tidak mudah untuk tergesa-gesa atau terburu-buru bertindak tanpa pikir panjang. Orang bijak biasanya bergerak perlahan tapi pasti. Bukan karena dia lemot atau lelet atau lama bertindaknya. Bukan karena dia low profile, lalu kemudian tampaknya lambat jalannya, terlalu pelan. Tapi mereka mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi dalam hidup mereka. Nilai yang melebihi kekuatan manusia. Mereka berpikir konstan bukan instan. Kenapa? Karena kekuatan mereka ada di dalam ketenangan mereka dekat Tuhan. Inilah kekuatan orang bijak sebagaimana yang Tuhan sodorkan di dalam ayat sabda Tuhan hari ini. Bahwa dalam tinggal diam, dalam bertobat, terletak kekuatanmu. Inilah sebenarnya modal dan model orang bijak. Hidup yang tidak digerakkan oleh ketergesaan atau keterburu-buruan bertindak. Ia pikir panjang. Ia bergerak perlahan, namun pasti. Dia bergerak konstan, bukan instan. Dan yang pasti, semua alasannya bukan karena mereka lambat, tapi karena kekuatan mereka sungguh tertambat kepada Tuhan mereka. Ada ketenangan dekat Tuhan. Disitulah sebenarnya sumber kekuatan orang bijak. Hidup tenang dekat dengan Tuhan. Bergaul karib terus dengan Tuhan. Dan ini yang menyebabkan hikmat mereka konstan. Selalu mereka pakai dalam mengambil keputusan apapun juga. Karena itu biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh hikmat Tuhan. Yang tidak dikejar oleh sekedar target-target penyelesaian sebuah masalah. Karena sebagaimana yang Tuhan sering lakukan, Dia memperpanjang durasi problem hidup kita, agar relasi hidup kita dengan Tuhan makin kuat. Jangan banyak berunding, tapi utamakan bersanding dengan Tuhan. Karena itulah rahasia kekuatan orang berhikmat. Selamat bijak lagi, selamat berjuang lagi, selamat mengandalkan hikmat Tuhan lagi. Dan jangan lupa minta itu setiap hari, supaya hidup kita tetap konstan berjalan bersama dengan Dia terus-menerus. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.